لخمسة أطفي بها حر الوباء حتما المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. Potongan film Dr. Strange ini sangat saya sukai. Ini Guru Suci sedang menjelaskan kepada Dr. Strange bahwa di dunia ini ada yang namanya mantra, dan jika Dr. Strange ini orang yang sangat rasionalis itu tidak suka dengan istilah mantra, Guru Suci ini mengatakan, bayangkanlah bahwa mantra itu seperti dengan kode-kode program, istilah orang modernnya itu seperti itu, dan kode program itu mengubah sesuatu sebagaimana program-program di komputer yang dibuat untuk bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat program. Istilah mantra ini sebetulnya tidak asing, khususnya kalau orang Jawa yang masih percaya tentunya ya. Ada istilahnya mantra-mantra pelet, ngepet dan sebagainya. Itu kalau kita cari tahu, mantra-mantranya itu sebetulnya kadang tidak masuk akal. Cuma bagi orang yang percaya, ketika itu diucapkan itu bisa benar-benar berhasil. It's work. Misalnya mantra itu kadang disebut juga kidung. Kidung itu seperti nyanyian ya, seperti puisi. Bagaimana Mbah Marijan, Mbah Kunci apa namanya, Gunung Merapi, beliau juga biasanya merapalkan kidung, namanya kidung kacer, ketika Gunung Merapi itu mulai bergejolak biasanya. Nah, setelah diteliti oleh Gus Muafik, kidung kacer itu tidak lain adalah terjemahan dari surat Al-Hasr di dalam Al-Quran. Cuma kemudian oleh leluhur orang-orang Jawa itu dibumikan sesuai dengan nuansa lokal, dinamai kidung kacer. Kalau kita baca juga di cerita silat, novelnya Arswendo Atmowiloto, itu di Senopati Pamungkas, cerita silat dengan setting waktu itu waktu kejayaan Majapahit, waktu dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi ya. Dalam silat-silat itu, ilmu kanuragan silat juga ilmu-ilmunya itu dituliskan dalam sebuah kidung. Seorang murid harus mampu menerjemahkan kidung-kidung itu menjadi gerakan-gerakan silat. Kalau si murid itu sudah pada level tertentu, kidung-kidung yang dia baca itu juga mengeluarkan tenaga dalam yang lebih dahsyat dari sekedar gerakan-gerakan yang tersirat dalam kidung tersebut. Dunia itu terlalu luas untuk bisa kita pahami. Saya pernah baca di bukunya Stephen Hawking, itu ahli fisika teoretis yang fenomenal. Kayaknya sih ini bukan pendapatnya Stephen Hawking, cuma dinukil di bukunya tentang teori string. Ini sangat menarik dan bikin pusing. Kalau menurut teori string, bahwa alam semesta yang kita ketahui ini baru salah satu dari miliaran alam semesta yang lain yang belum kita ketahui. Bisa Anda bayangkan ketika di alam semesta yang kita ketahui ini ada hukum matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, terus 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, ada alam semesta yang rumus itu tidak berfungsi. 5 kali 5 itu bukan 25.
hukum-hukum fisika itu benar-benar berbeda sama sekali dengan alam yang kita huni. Eh, dengan menyadari adanya alam yang sedemikian banyak dan luas, kita menjadi semakin mengecil-kecil dan tidak apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Alor ngidul saya ngomong tentang mantra, sebetulnya intinya kalau kita percaya dengan mantra, eh, maka kita tidak bisa tidak percaya dengan yang namanya ada selawat, ada kitab-kitab suci. Pastilah itu kedudukannya lebih tinggi dari sekedar mantra. Yang akan saya share di video ini ada salah salah dua satu dua selawat yang sangat saya sukai. Ini selawat bisa salah satu fadilahnya atau keutamaannya itu bisa untuk menangkal wabah. Yang percaya monggo, yang tidak masalah. Eh, Kalau bagi yang tidak percaya, Anda harus percaya bahwa sholawat itu perintah Tuhan yang beragama Islam ya, bahwa Tuhan itu memerintah sesuatu, biasanya itu perintah tapi tidak melakukan. Misalnya perintah orang untuk sholat, puasa, haji, tapi Tuhan sendiri tidak melakukan. Cuma untuk perintah yang membaca sholawat ini perintah yang sangat unik, karena kita sebagai manusia disuruh untuk bersolawat kepada Nabi, dan Allah sendiri, Allah sebagai Tuhan ya, Allah itu ya jelas Tuhan, Allah sebagai Tuhan yang kedudukannya sangat tinggi juga melakukan solawat kepada Nabi. Itu kan sesuatu yang sangat dahsyat ya. Nah, selawat yang akan share kali ini, yang pertama itu selawat Badar. Selawat Badar ini selawat yang ditulis oleh orang Indonesia. Beliau Kiai Ali Mansur ya. Mulai dikenal siapa penciptanya itu Gus Dur pertama kali yang mengenalkan di dunia media, bahwa saya juga baru tahu belum lama ternyata solawat yang dahsyat ini penulisnya adalah orang Indonesia. Solawat Badar ini di bait-baitnya itu juga menyinggung masalah perlindungan dari bala atau wabah. Kemudian solawat Lilhom Satun, ini solawat yang diijazahkan oleh kakeknya Gus Dur, Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, tentang dengan 5 manusia mulia ini kita memohon untuk dijauhkan dari wabah juga. Ini baitnya sangat menarik ya. Sekali lagi, agar bagi kalian yang kurang percaya dengan dahsyatnya puisi, bisa kita katakan itu puisi lah ya, puisi. Kemarin saya mengaji kajiannya Dr. Fahrudin Faiz. Beliau kalau nggak salah sudah profesor di UIN Sunan Kalijogo ya. Ngaji filsafat tentang Abu Nawas. Abu Nawas itu ternyata kalau kita pelajari dari Dr. Fahrudin Faiz itu, beliau waktu mudanya itu juga agak nakal gitu ya, maksudnya ya tidak soleh-soleh amat. Dan singkat cerita, ketika meninggal, ada seorang sahabatnya itu dimimpikan terus tanya, apakah engkau dimaafkan oleh Tuhan wahai Abu Nawas, sedangkan engkau semasa hidupmu itu penuh dengan kesalahan. Dan jawaban Abu Nawas ternyata, untung sekali aku ini diampuni oleh Allah karena bait-bait syairku yang aku simpan di balik bantal tidurku. Nah, kemudian temannya ini terbangun dari mimpi, kemudian dia
ke rumahnya Abu Nawas yang waktu itu sudah almarhum, ketemu dengan keluarganya, menceritakan tentang mimpinya dan dicari syair-syair tersebut, kemudian ditemukan dan akhirnya syair-syair yang beliau tulis oleh Abu Nawas itu bisa kita dengarkan sampai sekarang. Oke, mari kita dengarkan bagian dari bait selawat Badar dan selawat Li Khomsatun. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hamin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi nafsil qurba minal asina wal atba wa kulli baliyati wa waba bi ahlil badri ya Allah. Li khamsatun utfi biha harral wabai hatima al-Mustafa wal Murtada وابناهما وفاطمة. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. لخمسة أطفي بها الوباء حاتما المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام